Shalom, selamat siang sahabat terkasih. Mari kita berhenti sejenak dari kesibukan hari ini. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Perikop ini berbicara tentang satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Tuhan memelihara hidup kita di tengah kekurangan maupun kelimpahan. Mari kita membaca dengan hati yang terbuka dan izinkan firman Tuhan menguatkan kita. Filipi 4 ayat 10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Sahabat terkasih, Paulus bersyukur bukan karena jumlah yang ia terima, tetapi karena perhatian dan kasih dari jemaat Filipi. Kadang pemeliharaan Tuhan datang melalui orang lain, perhatian kecil, bantuan sederhana. Tuhan bekerja melalui banyak cara. Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sahabat terkasih, Paulus berkata, "Aku telah belajar." Artinya, rasa cukup itu adalah proses pembelajaran. Kita semua sedang belajar percaya, belajar bersyukur, belajar mencukupkan diri. Filipi 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sahabat terkasih, hidup ini tidak selalu stabil. Kadang naik, kadang turun. Dan Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Tetapi Tuhan memberi kekuatan dalam segala keadaan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sahabat terkasih, ini bukan berarti kita bisa melakukan apa saja sesuka hati, tapi berarti dalam keadaan apapun, Tuhan memberi kekuatan untuk kita bertahan. Filipi 4 ayat 14. Namun, baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Sahabat terkasih, Tuhan memakai orang lain untuk menjadi jawaban doa kita. Dan Tuhan juga memakai kita untuk menjadi jawaban doa bagi orang lain. Filipi 4 ayat 15 sampai 16. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Sahabat terkasih,
kebaikan yang kita lakukan tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Filipi 4 ayat 17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Sahabat terkasih, Tuhan melihat hati, bukan hanya jumlah. Filipi 4 ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan yang berkenan kepada Allah. Sahabat terkasih, Paulus berkata, "Aku berkecukupan, bukan karena jumlahnya besar, tetapi karena Tuhan mencukupkan." Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sahabat terkasih, ini adalah janji Tuhan, bukan janji instan, bukan janji semua keinginan, tetapi janji bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita dalam kekurangan. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan memelihara hidup kita hari demi hari. Filipi 4 ayat 20. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sahabat terkasih, tujuan akhir dari hidup kita bukan hanya penerima berkat, tetapi memuliakan Tuhan, mempercayai Dia, hidup dekat dengan Tuhan. Sahabat terkasih, dari seluruh bagian ini kita belajar, kita boleh mengalami kekurangan, kita boleh menghadapi tekanan, kita boleh merasa lelah, tapi kita tidak pernah ditinggalkan. Pemeliharaan Tuhan seringkali hadir dalam bentuk kekuatan untuk bertahan, hikmat untuk mengambil langkah, kesempatan kecil yang terbuka, pertolongan yang datang tepat waktu. Dan semua itu adalah bukti bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang memelihara hidup kami. Di tengah kekurangan kami, di tengah kekhawatiran kami, di tengah pergumulan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajari kami mencukupkan diri, ajari kami percaya, ajari kami bersandar kepadamu setiap hari. Bukakan jalan sesuai waktu-Mu, cukupkan kebutuhan kami, dan kuatkan hati kami. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, mari kita ingat, Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan cukupkan kebutuhan kita hari demi hari. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.